warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, sudah sejak lama kita rakyat melihat wajah hukum di negeri kita ini masih compang-camping. Maling ayam, maling jemuran, maling radio, nasibnya selalu lebih menyedihkan dari koruptor-koruptor miliaran dan maling-maling uang rakyat itu. Anak mantan presiden saja diproses lewat jalur hukum. Ini akan jadi satu kenyataan bahwa memang negara kita adalah negara hukum dan tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Apalagi anak Pak Ku, anak Pak Camat, anak Pak Bupati, anak Pak Gubernur, anak Menteri, tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Walaupun kita tentu harus menyadari apa yang diingatkan oleh Al-Quran. La yajrimannakum syana'anu qawmin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Tegakkan keadilan demi hukum, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk memojokkan orang lain, tapi benar-benar untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Sekarang ini semuanya mengandung pelajaran bagi kita. Pertama, bagi para penguasa, jangan main-main dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan kita memang mudah cari uang, memanfaatkan kesulitan orang-orang yang sedang kepepet. Dengan kekuasaan kita memang mudah mencari teman dan pengikut. Tetapi kekuasaan adalah amanah, dan amanah akan dimintakan pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ini juga pelajaran bagi kita. Jangan mendukung orang dengan cara yang membahayakan orang yang kita dukung. Hadirin yang saya hormati, sehingga Nabi mengingatkan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama adalah yang mendekati umara. Kalau umara dekat dengan ulama, insya Allah niatnya baik. Betul? Tapi kalau ulama mendekati umara, jangan-jangan minta proyek. Jadi kelompok penjilat asal bapak seneng, akhirnya malah membahayakan orang yang kita dukung jadinya. Ini semua pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan ke depan negara kita benar-benar menjadi negara hukum untuk kemaslahatan rakyat bersama. Hadirin, ada sebuah hadis. Rasulullah bersabda, Al-Qudatu salasatun. Hakim ada 3 macam. Berapa? Mudah-mudahan pidato ini didengar oleh Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kata Nabi, hakim ada 3 macam. Berapa? Yang 1 surga, yang 2 neraka. Jadi lebih banyak yang ke nerakanya. Jelas? Yang pertama kata Nabi, ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu dia melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Inilah hakim yang akan sampai ke surga. Dia tahu sesuatu itu benar. Dia bela yang benar. Dia menghukum dengan cara yang benar.
apapun resikonya. Dia tidak takut diancam, dia tidak takut dikucilkan, dia tidak takut dipecat dari jabatannya, bahkan dia tidak takut kehilangan nyawa demi tegaknya kebenaran. Mudah-mudahan hakim model begini makin banyak di Indonesia. Amin. Kalau sekarang masih langka, sekarang masih langka, tahu kebenaran, mengerti sesuatu itu benar, dan mau menghukum dengan yang benar, apapun resikonya, itu hakim yang akan sampai ke surga. Satu. Yang kedua, ada hakim yang mengerti sesuatu itu benar, tapi tidak mau menghukum dengan kebenaran, karena dapat uang, karena dapat suap, karena ada intervensi dari kekuasaan, karena ada janji karirnya mau naik, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hakim model begini, neraka tempatnya. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jenis hakim yang ketiga, ada hakim yang tidak tahu tentang kebenaran, lalu menghukum dalam ketidaktahuannya itu. Ini lebih celaka lagi. Akhirnya orang lain jadi kelinci percobaan hukum. Menghukum dalam kebodohan. Hakim jenis ini pun neraka tempatnya. Jadi yang kita harapkan yang ideal, para penegak hukum yang tahu sesuatu itu benar dan mau menghukum dengan kebenaran apapun resikonya. Oleh karena itu ini perlu keteladanan. Di zaman Rasul, hukum berwibawa. Kenapa? Beliau menjadi contoh paling utama. Ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Hukum berwibawa. Perintah dilaksanakan tanpa ragu. Kenapa? Beliau selalu jadi sponsor. Kalau beliau mengajarkan saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Rasulullah sendiri di rumahnya tidak ada uang menginap, walaupun besok tidak ada yang akan dimasak. Kalau beliau menganjurkan orang lain untuk beramal, putri kesayangannya Sayyidatuna Fatimah ditekankan, i'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, salat. Fatimah, puasa. Fatimah, haji. Kalau kau tidak beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Putri kesayangan beliau. Tidak mentang-mentang putri kesayangan lalu, Fatimah kamu tidak sholat, tidak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Beliau tegas. Kalau beliau bicara soal keadilan, beliau juga yang berkata, Walladhi nafsi biyadih. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat, laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa karena beliau menjadi contoh. Dan kita rakyat ini perlu keteladanan. Betul? Kalau koruptor bermiliar rupiah, maling-maling uang rakyat itu dengan enak senyum lenggang, naik mobil mewah berdasi, merasa dirinya terhormat. Sementara maling-maling teri yang mencuri cuma untuk sesuap nasi, yang mencuri cuma untuk menganjal perut, harus babak belur. Hadirin yang saya hormati, disitulah lukanya rasa keadilan. Saya mau cerita, mau dengar bagaimana proses keadilan ini. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang diangkat menjadi gubernur di Mesir adalah Panglima Amr bin As. Amr bin As ini istananya besar, pakaiannya mewah, kemudian karyawan-karyawannya gagah, sampai kemudian yang membuat perasaannya tidak enak, di depan bangunan istananya itu ada gubuk reot
milik orang Yahudi. Bayangkan itu. Akhirnya Amr bin As memanggil dinas tata kota. As, ke sini. Ada apa, Pak Gubernur? Itu di depan istana saya ada gubuk reot milik orang Yahudi. Nggak enak dilihat. Di depan istana gubernur yang megah ada gubuk reot milik orang Yahudi lagi. Jadi bagaimana, Pak Gubernur? Gusur saja. Ya, tapi harus punya alasan yang kuat, Pak Gubernur. Bilang saja itu kena planologi. Kita mau bangun masjid di situ. Atau panggil saja Yahudinya kemari. Dipanggillah si Yahudi menghadap Gubernur Amr bin As. Saudara Yahudi. Iya, Pak Gubernur. Kamu tahu apa, Pak Gubernur? Rumah gubuk kamu itu kena jalur hijau. Oh, saya tidak ngerti, Pak Gubernur. Saya kan rakyat kecil. Makanya kalau mau bangun ngurus IMB, kamu main bangun saja. Sudah, itu saya mau bangun masjid di tanah situ. Gubuk kamu saya beli. Gak mau, Pak Gubernur. Saya ganti rugi. Gak mau, Pak. Kenapa? Oh, namanya ganti rugi, Pak. Biar digantikan saya tetap rugi. Sudahlah, saya bayar 2 kali lipat. Gak mau, Pak. 3 kali lipat. Gak mau, Pak. Mangkel Gubernur. Akhirnya panggil Kamtib. Tarik itu rumahnya. Diterek rumahnya. Ambruk. Yahudi itu berlinang air mata. Begini rasanya jadi rakyat kecil. Sudah jatuh selalu terpuruk. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur. Di atasnya masih ada khalifah. Saya mau lapor saja kepada atasannya. Di Madinah. Berangkatlah Yahudi ini ke Madinah. Untuk mencari keadilan. Berhari-hari dia tempuh perjalanan dari Mesir ke Madinah. Menyeberangi lautan. Menyeberangi gurun pasir. Sambil di hatinya berpikir, kalau nanti saya sampai ke Madinah, apa pengaduan saya bisa diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab? Saya Yahudi, non-Muslim, rakyat kecil. Apa saya akan diterima dengan baik? Apa perkara saya mau didengarkan? Sambil jalan, sambil mikir. Berhari-hari, akhirnya sampai ke Madinah. Cari-cari tempat kediaman Khalifah. Akhirnya dekat-dekat zuhur, dia sampai di depan masjid. Dia lihat dekat masjid di bawah pohon kurma ada orang sedang tidur. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau numpang tanya, Pak. Tanya apa? Bapak tahu apa? Iya, saya mau numpang tanya, Pak. Boleh? Tanya apa? Bapak tahu nggak Khalifah Umar bin Khattab? Oh, saya tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Wol, sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Banyak pejabat kita sekarang pakaiannya mahal-mahal tapi tidak punya malu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Ngawalnya banyak, Pak. Banyak. Pengawalnya apa, Pak? Tentara, polisi? Bukan. Pengawalnya yatim. Orang-orang jompo. Kelompok mustad'afin. Orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang tidak mampu. Itu pengawalnya. Oh, begitu, Pak. Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya. Bapak, iya. Saya Umar yang kamu cari. Ada perlu apa? Lapor, Pak. Lapor apa? Saya Yahudi, Pak. Terus, saya tinggal di Mesir. Lalu, gubuk saya digusur oleh gubernur Bapak Amr bin As. Kenapa? Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak. Saya tidak mau, saya menolak. Gubuk saya digusur. Ditarik. Ambrol, Pak. Saya ini kelompok makmur. Cuma punya rumah sama sumur. Harta saya cuma itu-itunya, Pak. Saya menuntut keadilan. Saya dizolimi oleh gubernur Bapak. Mentang-mentang berkuasa, main tarik saja. Mentang-mentang berkuasa, main gusur saja. Saya menuntut keadilan. Oh, begitu. Iya. Baik. Saudara Yahudi. Iya, Pak. Kamu lihat tempat sampah itu. Iya, Pak. Di situ banyak tulang unta. Iya, Pak. Coba kamu ambil 1 tulang ke sini. Tulang. Tulang. Pak, saya datang mau mencari keadilan. Bukan cari tulang. Kalau tulang di kampung saya juga banyak. Sudahlah, kau ambil saja tulang itu. Diambil tulang unta,
diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diambil tulang ini, digaris dengan ujung pedang, lurus. Saudara Yahudi, ya Pak, kembali kau ke Mesir, berikan tulang ini kepada Gubernur Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh dari Mesir ke Madinah mau cari keadilan, cuma dapat tulang. Bagaimana Pak Khalifah? Sudahlah, kau kembali saja, berikan ini kepada Amr bin As. Berangkatlah Yahudi ini kembali ke Mesir. Di hatinya, sia-sia perjalanan saya. Berhari berminggu menempuh gurun pasir, mengarungi lautan, cuma dapat tulang. Tapi terus dia berangkat. Sampai di Mesir, dia menghadap Gubernur Amr bin As. Gubernur? Ya. Lapor Pak. Apa? Saya dari pusat. Dari pusat? Iya. Ke Madinah maksud kamu? Madinah. Kamu ketemu Khalifah? Iya. Kamu mengadukan persoalan kamu, gubuk kamu saya gusur. Iya Pak. Terus apa kata Khalifah? Ini Pak, tulang. Disuruh kasih Bapak. Amr menerima tulang itu. Ada garis lurus di atas tulang. Gemetar sekujur badannya. Keringat bercucuran. Kepala dinas tata kota dipanggil. Kamtib dipanggil. Hei. Kumpul. Itu gubuk Yahudi, dirikan lagi. Saya tidak jadi bangun masjid di situ. Kok tidak jadi Pak? Tidak jadi. Lalu gubuk Yahudi dirikan lagi, kembalikan haknya. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, panik. Apa yang terjadi Pak Gubernur? Apa-apa. Kamu sedikit-sedikit main pusat. Ngomong dulu di sini. Tahu nggak kamu, saya dapat teguran keras dari Khalifah Umar bin Khattab. Seolah beliau berkata lewat tulang ini, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang jadi gubernur ya, lalu bertindak seenakmu. Mumpung kau sedang berkuasa, berlaku adil dan luruslah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kau tidak adil, kalau kau tidak lurus, nanti aku luruskan dengan pedangku." Siapa yang tidak gemetar ditegur kayak begitu? Kamu brengsek, main lapor. Hadirin hadirat yang saya cintai. Saya kembali bagaimana bingungnya Yahudi ini. Tuan Gubernur, ya, itu arti tulang yang dikirimkan oleh Khalifah tadi. Betul. Kalau begitu Islam benar-benar adil ya. Adil. Perkara saya dimenangkan. Kamu menang. Padahal saya Yahudi kamu. Tapi perkara saya menang. Padahal saya menghadapi gubernur. Iya, kamu cuma rakyat biasa. Wah, Islam itu hebat dong. Kamu baru tahu. Pak Gubernur, kalau memang begitu, silakan gubuk saya itu dipakai saja untuk pembangunan masjid. Tanah-tanahnya saya wakafkan sudah. Terus, kamu tidak menuntut ganti rugi? Tidak. Bukan cuma sekedar itu Pak Gubernur. Mulai hari ini Bapak saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam karena melihat sistem dan nilai keadilan dalam Islam. Tidak pandang bulu. Yang benar tetap benar. Yang salah tetap salah. Walaupun dia Yahudi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada seluruh kita. Mari terus berjuang menegakkan keadilan. Amin. Kepada siapa kita harus berlaku adil? Islam mengajarkan. Pertama, kita harus adil kepada Allah. Bagaimana adil kepada Allah? Pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad, laisa kamislihi syai'un. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adil kepada Allah itu hanya menyembah kepadanya saja. Jangan menghamba kepada yang selain Allah. Kadang kita ini ketika miskin, Abdullah, hamba Allah. Setelah jadi orang berkedudukan, hamba pangkat. Waktu susah, hamba Allah. Setelah kaya, hamba harta. Waktu masih awam, hamba Allah. Setelah punya ilmu, jadi hamba teknologi. Kita tidak konsisten.
Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan lagi menghamba kepada yang selain Allah. Adil kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Belum pernah nikmat Allah berhenti dalam hidup kita. Betul? Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, nikmat belum pernah berhenti. Terhadap nikmat yang jikalau kita akan menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah cuma minta syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, awas, azabku amat pedih. Kita sebuah negara subur, untayan Jamrud Katulistiwa, tapi dihantam oleh gelombang kesulitan begini besar. Oleh karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Ayo, jadi orang yang adil kepada Allah. Jangan menyekutukannya dan jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Satu. Yang kedua, adil kepada sesama manusia, baik dia muslim maupun non-muslim. Sebab watak Islam adalah rahmatan lil. Kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia mampu menjaga diri. Umat Islam adalah umat yang tidak pernah cari-cari musuh, tapi pantang lari kalau bertemu dengan musuh. Jelas? Kita umat yang cinta damai, maka kita harus buktikan bahwa umat Islam Indonesia mampu menjadi lem perekat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hadirin yang saya cintai, adil kepada sesama, baik muslim maupun non-muslim. Bahkan kalau bisa agama mengajarkan nilai tambah. Coba perhatikan, ada ayat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi ya siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu akan mendapat pahala. Jadi kalau saudara tidak salah, saudara ditempeleng, tempeleng lagi dia, sekeras dia menempeleng saudara. Itu adil. Tapi kalau saudara memberi maaf, saudara mencari jalan damai, itu yang lebih baik dan itu yang akan mendapat pahala. Disinilah nilai tambah. Sampai-sampai diajarkan dalam hadis lain, misalnya silman qata'ak wa a'timan haramak wa'fu amman zalamak. Bersilaturahmilah kau kepada orang-orang yang marah denganmu. Berikan orang yang bakhil kepadamu dan maafkan orang yang berlaku zalim terhadap dirimu. Di situ kita umat mencari nilai tambah di sisi Allah Subhanahu. Adil kepada sesama. Lalu yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Mata ada haknya untuk tidur. Perut ada haknya untuk makan. Seluruh anggota badan ada haknya untuk beristirahat. Jadilah orang yang adil kepada diri kita sendiri. Kenapa? Allah menciptakan manusia ini fi ahsani takwim. Ayo bandingkan dengan semua makhluk yang pernah diciptakan Allah. Manusia ini fi ahsani. Saudara pernah pesan? Pernah pesan? Punya potongan kayak sekarang pernah pesan? Enggak pernah. Kita semua terima jadi. Betul? Terima jadi saja komplit, sempurna. Alhamdulillah. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak adil kepada dirinya sendiri. Dijerumuskannya dirinya ke lembah kehinaan. Ditenggelamkannya dirinya dalam mabuk, judi, zina, segala macam maksiat. Itu orang tidak adil kepada dirinya. Dibiarkan dirinya hancur. Fi ahsani takwim itu tidak lagi dimilikinya. Tapi sudah kembali. Thumma radadnahu asfala safilin.
dikembalikan ke tempat yang paling hina. Mari kita adil kepada diri sendiri. Jaga kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada kita. Jaga kehormatan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jangan zolim kepada diri sendiri. Membiarkan diri kita hanyut dipermainkan setan. Membiarkan diri kita tenggelam di meja judi. Mabuk-mabukan. Melakukan segala macam perbuatan maksiat. Itu orang tidak adil kepada dirinya sendiri. Adil kepada Allah, adil kepada sesama, dan adil kepada diri kita sendiri. Dan pada akhirnya terciptalah masyarakat yang berkeadilan. Baik adil di bidang politik, adil di bidang ekonomi, adil di bidang kebudayaan, dan seterusnya. Sehingga slogan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan bukan cuma sekedar sebuah slogan, tapi juga sebuah kenyataan yang dirasakan oleh seluruh kita lapisan masyarakat Indonesia. Amin. Mari kita Fatihah. Mudah-mudahan negara kita benar-benar menjadi negara di mana hukum sebagai panglima. Amin. Keadilan dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat. Amin. Para hakim dan para penegak hukum di negara kita diberikan kekuatan untuk menegakkan yang benar dan menjauhi yang tidak benar. Sementara kita tetap menganut azas praduga tak bersalah. Kalau orang belum dinyatakan salah oleh pengadilan, dia harus dipandang sebagai tidak bersalah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.